Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi resiko dan maupun organisasi resiko. Resiko dapat terjadi karena minimnya informasi yang dimiliki oleh individu maupun organisasi berkaitan dengan kejadian yang akan terjadi. Identifikasi resiko merupakan bagian dari manajemen resiko yang menyediakan proses terstruktur yang mengidentifikasi bagaimana tujuan individu maupun organisasi itu dapat dipengaruhi oleh resiko. Selanjutnya itu ada teknik identifikasi resiko. Apa sih teknik identifikasi resiko itu? Jadi, teknik identifikasi resiko merupakan metode atau cara yang digunakan secara sistematis untuk menemukan, mengenali, dan mendokumentasikan potensi resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi atau proyek sebelum resiko tersebut benar-benar terjadi. Teknik yang pertama ada brainstorming dan diskusi kelompok. Brainstorming merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau menemukan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi. Sedangkan diskusi kelompok merupakan suatu teknik yang melibatkan interaksi antara beberapa orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam bidang yang relevan untuk mendiskusikan masalah atau topik tertentu. Teknik yang kedua ada analisis SWOT atau strength yang berarti kekuatan, weaknesses yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti peluang, dan threats yang artinya ancaman. Analisis SWOT merupakan alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Analisis SWOT memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi organisasi dengan mempertimbangkan kekuatan yang dapat dimanfaatkan, kelemahan yang perlu diperbaiki, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan ancaman yang harus dihadapi. Teknik yang selanjutnya ada pemetaan resiko atau risk mapping. Pemetaan resiko merupakan proses visualisasi resiko-resiko yang dihadapi organisasi dalam bentuk peta atau diagram yang menunjukkan tingkat kemungkinan dan dampak resiko tersebut. Pemetaan resiko berfungsi untuk mengubah informasi yang lebih abstrak dan kompleks mengenai potensi resiko menjadi sebuah representasi visual yang mudah dipahami. Biasanya pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan grafik dua dimensi seperti matrik resiko yang menampilkan resiko berdasarkan dua sumbu, satu untuk probabilitas dan satu untuk dampak. Langkah-langkah teknik yang terakhir itu ada penggunaan teknologi dalam identifikasi resiko. Penggunaan teknologi dalam identifikasi resiko merujuk pada penerapan alat digital dan sistem berbasis komputer untuk membantu organisasi dalam mendeteksi dan memetakan resiko-resiko ini. Beberapa jenis teknologi yang umum digunakan dalam proses ini antara lain, yang pertama itu ada Sistem Informasi Geografis atau SIG. Dalam konteks identifikasi resiko, SIG sangat efektif untuk mengidentifikasi ancaman yang berhubungan dengan faktor alam seperti bencana alam, serta untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi yang lebih efisien. Yang kedua ada Big Data dan Analitik. Dalam konteks manajemen resiko, Big Data memberikan peluang bagi organisasi untuk mengidentifikasi resiko dengan cara yang lebih holistik dan tepat waktu. Analisis data berperan penting dalam memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi potensi resiko yang tersembunyi. Yang ketiga itu ada kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. Dalam konteks identifikasi resiko, AI dan machine learning berperan penting dalam menganalisis data dalam jumlah besar, mengenali pola yang tidak terdeteksi oleh manusia, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait potensi ancaman yang dapat mempengaruhi organisasi. Yang selanjutnya itu ada blockchain. Dalam konteks identifikasi resiko, blockchain itu menawarkan solusi untuk meningkatkan keamanan data dan memastikan integritas transaksi. Yang selanjutnya ada Internet of Things atau LOT. Internet of Things merupakan jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet dan saling berkomunikasi melalui data yang dikumpulkan dan diproses. Dalam konteks identifikasi resiko, LOT itu sangat berguna untuk memantau infrastruktur dan aset perusahaan, sehingga potensi kerusakan itu atau risiko lainnya itu dapat dideteksi di awal. Baik, yang selanjutnya ada sumber risiko. Sumber risiko sendiri kemungkinan terjadi karena banyak hal dan harus diketahui serta diidentifikasi sebagai dasar penanganan risiko. Menurut Godfrey 1996, ada beberapa sumber risiko yang harus diperhatikan. Yang pertama ada politik atau politikal.
yaitu risiko ini berasal dari kebijakan-kebijakan politik, misalnya kebijaksanaan pendapatan publik, pemerintahan, peraturan, dan perubahan ideologi. Yang kedua, ada lingkungan atau environmental, yaitu risiko ini berasal dari lingkungan sekitar, misalnya pencemaran, opini publik, kebijakan, internal atau perusahaan, dan dampak lingkungan hidup. Yang ketiga, ada perencanaan atau planning, yaitu risiko ini berasal dari sebuah proses perencanaan bisnis, misalnya persyaratan perizinan, dampak sosial, tata guna lahan ekonomi, dan opini publik. Yang keempat, pemasaran atau marketing, yaitu risiko ini bersumber dari proses pemasaran, contohnya persaingan, permintaan, kepuasan, pelanggan, dan tren. Yang kelima, ada ekonomi atau economic, yaitu risiko ini bersumber dari kebijakan ekonomi, misalnya kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, dan kurs mata uang. Yang keenam, keuangan atau finansial, yaitu risiko ini bersumber dari yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, misalnya kebangkrutan asuransi dan keuntungan. Selanjutnya, yang ketujuh ada alami atau natural, yaitu risiko ini yang bersumber dari faktor alam, misalnya kondisi tanah, gempa, cuaca, dan temuan situs arkeologi. Yang kedelapan ada proyek atau project, yaitu risiko ini berasal dari kegiatan sebuah proyek, misalnya strategi pengadaan, persyaratan untuk kerja, kepemimpinan, standar kerja, dan rencana kerja. Yang kesembilan ada teknis, yaitu risiko ini yang bersumber dari hal-hal teknis seperti kelengkapan desain, efisiensi, operasional, dan keandalan. Yang ke-10 ada manusia atau human, yaitu risiko ini yang sumbernya dari individu, misalnya kesalahan melakukan prosedur, budaya, kelelahan, kelalaian, dan tidak kompeten. Selanjutnya, yang ke-11 ada kriminal, yaitu risiko ini ada karena potensi tindak kriminal, misalnya perusakan, penipuan, korupsi, atau pencurian. Dan yang terakhir ada keselamatan atau safety, yaitu risiko ini yang berkaitan dengan keselamatan kerja, misalnya seperti zat berbahaya, keruntuhan, tabrakan, kebanjiran, kebakaran, dan ledakan. Selanjutnya ada proses identifikasi risiko. Jadi langkah yang pertama ada penentuan konteks organisasi. Di tahap ini, organisasi harus memahami terlebih dahulu tentang tujuan, visi, dan misi yang ingin dicapai. Selain itu, organisasi juga harus melihat kondisi internal maupun eksternal yang bisa mempengaruhi tujuan tersebut. Misalnya, dari dalam organisasi seperti sumber daya atau sistem kerja, dan dari luar seperti kondisi ekonomi, teknologi, dan perubahan kebijakan pemerintah. Langkah yang kedua adalah pengumpulan informasi. Jadi di tahap ini organisasi mulai mencari data informasi yang berkaitan dengan adanya kemungkinan risiko. Nah, data informasi tersebut diambil dari pengalaman sebelumnya seperti diskusi, wawancara, ataupun melihat kondisi lingkungan sekitar. Karena semakin lengkap informasi, maka organisasi tersebut bisa semakin mudah mengenali risiko yang mungkin terjadi. Langkah yang ketiga adalah identifikasi risiko. Di tahap ini, organisasi mulai mencari dan mengenali risiko apa saja yang mungkin terjadi dan bisa menghambat tujuan organisasi. Misalnya seperti kelalaian sistem, masalah sumber daya manusia, perubahan kebijakan pemerintah, ataupun kondisi ekonomi yang tidak stabil. Setelah risiko ditemukan, langkah selanjutnya adalah analisis dan penilaian risiko. Tujuannya untuk bisa melihat seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi dan seberapa besar dampaknya jika risiko itu memang terjadi. Dari sini, organisasi jadi tahu mana risiko yang harus diprioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah identifikasi sumber risiko. Jadi artinya, organisasi harus mencari tahu dulu risiko ini terjadi dari dalam organisasi ataupun dari faktor luar. Setelah mengidentifikasi sumber risiko, langkah selanjutnya adalah klasifikasi risiko. Jadi di tahap ini, risiko itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi. Tujuannya supaya organisasi lebih mudah untuk melakukan penanganan yang sesuai dengan jenis risiko tersebut. Langkah yang terakhir adalah dokumentasi risiko. Semua risiko yang sudah ditemukan dicatat dengan jelas, mulai dari sumber risiko, jenis risiko, dampaknya, bahkan sampai ke penanganannya.
Dokumentasi ini penting supaya organisasi bisa memantau dan mengelola risiko jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Selanjutnya ada pengertian risk register. Risk register adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat, menilai, dan mengendalikan risiko yang muncul selama proses investigasi. Tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Lalu tahap kedua, menentukan penyebab risiko. Yang ketiga, menilai dampak risiko yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, menentukan tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Setelah itu, menetapkan tindakan mitigasi untuk mengurangi risiko, serta menentukan penanggung jawab yang akan mengawasi pengendalian risiko tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dari beberapa pemaparan materi tersebut, dapat kami simpulkan bahwa identifikasi risiko adalah proses sistematis untuk mengenali dan mendokumentasikan potensi ancaman yang dapat menghambat tujuan organisasi melalui berbagai teknik seperti brainstorming, analisis SWOT, dan lain-lain. Risiko dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal, baik bersifat strategis maupun operasional yang diidentifikasikan melalui tahapan mulai dari penetapan konteks hingga validasi. Itu seluruh hasilnya dicatat dalam risk register sebagai dasar pengelolaan risiko secara terencana dan akuntabel.